Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percayalah saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Sahabat Santo Paulus, kalau kita sakit, kita pasti tahu apa yang harus kita lakukan. Berobat atau mencari obat. Kalau kita sakit kepala, kita cari Panadol atau Paramex, bukan Diapet ya. Nanti malah makin parah. Atau kalau kita sakit perut, kita cari obat sakit perut, bukan obat sakit gigi. Seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang wajar dan itulah seharusnya. Karena obat menjadi sarana terbaik bagi kita untuk mendapatkan kesembuhan dari berbagai penyakit, entah itu penyakit ringan ataupun penyakit berat. Dan bisa saya katakan bahwa harapan kita untuk mendapatkan kesembuhan hanya ada pada obat-obatan. Akan tetapi, sahabat Santo Paulus, walaupun obat merupakan sarana bagi kita untuk mendapatkan kesembuhan, tetapi jangan lupa juga untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Sahabat Santo Paulus, dalam Injil yang kita dengarkan tadi dikisahkan bahwa seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus sujud dan memohon kepada Yesus agar Yesus menyembuhkan anak perempuannya yang sedang sakit keras. Sikap Yairus ini adalah sikap seorang ayah yang sejati, sebab
Dia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak perempuannya yang sedang sakit. Dia bukan seperti bapak-bapak yang lain, di mana ketika anaknya sakit dicuekin, anak-anaknya diterlantarkan, bahkan ada bapak-bapak rela menjual anak perempuannya demi mendapatkan uang. Ini adalah salah satu contoh tindakan seorang ayah yang sangat sadis yang jangan ditiru. Saat melihat sikap Yairus itu, Yesus memujinya, dan akhirnya Yesus bertindak. Yesus mau datang untuk menyembuhkan anak perempuannya yang sedang sakit itu. Kisahnya dikatakan bahwa ketika Yesus dalam perjalanan, anak perempuan Yairus itu sudah meninggal. Orang-orang sudah menangisi dia. Tetapi apa yang terjadi? Yesus tetap datang ke rumah Yairus sebab dia bukan hanya untuk menyembuhkan anak perempuan itu, tetapi juga ingin membangkitkan dia serta membuat semua orang yang hadir di situ takjub. Lalu mereka akhirnya ternyata menjadi percaya kepada Yesus. Kisahnya berakhir dengan happy ending atau bahagia bahwa anak perempuan itu sembuh dari sakitnya, bahkan dia hidup kembali dari kematiannya. Sahabat Santo Paulus, kisah mukjizat yang dilakukan oleh Yesus dalam Injil tadi memberikan sebuah pelajaran bagi kita tentang cara beriman yang benar, seperti yang dicontohkan oleh Yairus. Beriman yang benar adalah percaya seutuhnya kepada penyelenggaraan Allah, percaya sepenuhnya bahwa Yesus akan bertindak dan akan melakukan sesuatu kepada kita. Karena dengan percaya, maka segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan rencana Allah. Jadi, jangan takut dan ragu-ragu untuk percaya kepada Yesus. Renungan saya kali ini, saya tujukan kepada semua orang yang saat ini sedang merasa takut dan was-was karena mengalami penyakit dan juga karena pandemi COVID-19. Teristimewa bagi mereka yang sedang terpapar. Mungkin mereka sedang isolasi di rumah sakit atau sedang isolasi mandiri di mana saja. Saya sangat mengerti perasaan Anda saat ini karena saya pernah mengalaminya. Januari lalu saya terpapar COVID-19 dan selama 22 hari saya dirawat di Rumah Sakit Carolus Jakarta. Dan setelah itu berbulan-bulan lamanya saya masih mengalami long COVID. Dan puji Tuhan saat ini saya merasa sudah mulai pulih kembali. Saya yakin bahwa saya pulih dari COVID itu karena saya percaya sepenuhnya terhadap Yesus yang pasti akan memberikan kesembuhan kepada saya lewat para nakes dan lewat orang-orang yang peduli pada saya selama ini. Dan itu memang terbukti. Jadi saya mau meneguhkan Anda semua di masa-masa sulit ini. Saya mau mengajak Anda untuk menaruh kepercayaan kepada Yesus lewat para nakes yang berjuang bersama Anda. Mereka adalah Yesus yang hadir merawat Anda saat ini. Mereka adalah utusan Allah yang membantu kesembuhan Anda. Saya juga mau mengajak Anda untuk menaruh kepercayaan kepada obat-obatan yang Anda konsumsi. Sebab obat-obatan itu adalah anugerah dari Allah agar Anda dipulihkan. Saya juga mau mengajak Anda yang ragu-ragu akan vaksin, segeralah vaksin selagi ada kesempatan untuk mendapatkannya. Dan yang terakhir, saya mau mengajak Anda untuk menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Yesus Sang Tabib sejati. Percayalah pada Dia, karena pertolongannya itu pasti akan datang, cepat atau lambat. Seperti saat Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja kepadaku." Yairus percaya kepada Yesus sehingga anak perempuannya sembuh. Yesus juga berkata demikian kepada kita saat ini, "Jangan takut, percaya saja kepadaku." Oleh karena itu, sahabat Santo Paulus, marilah kita semakin percaya kepada Yesus agar dalam hidup saat ini kita mengalami ketenangan, dan di kehidupan yang akan datang kita mengalami kebahagiaan. Mari kita menjadikan Yesus sebagai penyembuh ulung bagi segala penyakit yang kita derita dalam hidup ini. Amin.